LMK dan LMKN bukanlah lembaga pemerintah. Mereka adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan juga PP 56. Jadi, LMK dan LMKN tidak mendapatkan dana operasional dari APBN. Saya tahu sumber dana mereka dari mana saja, tapi yang saya tahu mereka berhak menggunakan dana dari royalti yang mereka kumpulkan dalam 1 tahun. 20% maksimal. Jadi misalnya mereka mengumpulkan royalti 100 juta, mereka bisa menggunakan 20 juta. Jika mereka mengumpulkan royalti dalam 1 tahun 1 miliar, mereka berhak untuk menggunakan 200 juta. Jika mereka mengumpulkan royalti itu 1 triliun, mereka bisa menggunakan 200 miliar untuk dana operasional mereka. Jika mengacu kepada pasal 90 Undang-Undang Hak Cipta dan juga pasal 17 PP 56, LMK dan LMKM wajib untuk memberikan laporan audit kinerja dan keuangan kepada publik dan juga melalui media cetak maupun media elektronik minimal 1 tahun sekali. Ini juga yang pernah ditanyakan oleh Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI kepada mereka. Tapi LMKN saat itu menolak memberikan laporannya karena merasa mereka tidak bertanggung jawab kepada AKSI ataupun kepada publik, tapi harus memberikan laporannya kepada Kementerian Hukum. Memang agak lucu, karena mereka mendapatkan dana operasional dari para pencipta lagu yang royaltinya dikumpulkan juga, tapi mereka tidak bertanggung jawab atas laporannya. Ini yang menarik untuk dibahas. Apakah kemudian LMK dan LMKN korupsi? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, banyak musisi dan pencipta lagu yang juga menjadi anggota dari lembaga manajemen kolektif memiliki mosi tidak percaya terhadap kedua lembaga tersebut. Bagaimana mereka mengkolek royalti dan juga bagaimana sistem yang dilakukan untuk mendistribusikan royalti secara adil dan merata. Itu yang jadi PR dan harus ditanyakan tentang transparansi bagaimana sih sebenarnya cara pendistribusian royalti, apakah sampai kepada yang berhak, apakah benar cara penghitungannya, bagaimana cara penghitungannya. Itu yang harus kita tanyakan bersama. Apakah perlu adanya LMK dan LMKN? Ini jawaban saya pribadi. Perlu, tetapi harus jelas sistem penarikan royalti dan juga sistem pendistribusian royalti. Karena jika tidak, akan banyak sekali celah tindak pidana korupsi di dalamnya. Dan juga akan terjadi banyak mosi tidak percaya dari pencipta lagu yang juga menjadi anggota dari lembaga manajemen kolektif. Seperti yang terjadi hingga hari ini. Makanya saya rasa Kementerian Hukum harus lebih menyikapi ini dan juga harus membuat pertanyaan kepada lembaga manajemen kolektif dan juga lembaga manajemen kolektif nasional bagaimana kinerja mereka. Gimana cara mengauditnya? Bagaimana cara melaporkannya kepada pencipta lagu dan juga publik? Karena bagaimanapun, ini adalah kepentingan publik. Fantastis. Pernyataan mengejutkan datang dari musisi Anji. Ia membeberkan besaran dana operasional Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN yang ternyata bersumber dari royalti. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya disebut bisa menembus angka ratusan miliar rupiah. Angka fantastis ini sontak bikin publik heboh dan bertanya-tanya, kemana sebenarnya aliran dana sebesar itu? Musisi Anji terus menyuarakan keresahannya terkait transparansi pengelolaan royalti musik di Indonesia. Kali ini, ia menyoroti sumber dana operasional yang digunakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN. Diketahui bukan lembaga pemerintah, Anji lantas mempertanyakan dari mana mereka mendapatkan dana untuk menjalankan operasionalnya. Fakta tersebut adalah LMK dan LMKN berhak menggunakan sebagian dari total royalti yang mereka kumpulkan dalam setahun. Persentase yang boleh digunakan sebagai dana operasional pun tidak sedikit, yakni mencapai angka maksimal 20%. Mereka berhak menggunakan dana dari royalti yang mereka kumpulkan dalam 1 tahun. 20% maksimal. Papar Anji di salah satu videonya di Instagram. Dikutip Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025. Anji kemudian memberikan simulasi perhitungan yang gamblang untuk memudahkan publik memahaminya. La mencontohkan, jika dalam setahun royalti yang terkumpul mencapai 1 triliun rupiah, maka dana operasional yang bisa digunakan mencapai 200 miliar rupiah.
Jadi misalnya mereka mengumpulkan royalti 100 juta rupiah, mereka bisa menggunakan 20 juta rupiah. Jika mereka mengumpulkan royalti dalam 1 tahun 1 miliar rupiah, mereka berhak untuk menggunakan 200 juta rupiah. Jika mereka mengumpulkan royalti itu 1 triliun rupiah, mereka bisa menggunakan 200 miliar rupiah untuk dana operasional mereka. Terang Anji lagi. Besaran angka ini tentu menjadi sorotan, karena nilainya berpotensi jadi sangat besar dan berasal langsung dari keringat para pencipta lagu. Ditambah lagi, masih banyak pencipta lagu di luar sana yang bertanya-tanya kemana larinya hak mereka, khususnya dari hak pertunjukan atau performing rights. Ungkapan Anji langsung memicu beragam komentar dari publik. Ada yang terkejut dengan nominal yang disebut bisa mencapai ratusan miliar, bahkan menyebutnya angka yang tak masuk akal untuk dana operasional. Sebagian netizen mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut. Kalau memang benar sebesar itu, publik berhak tahu kemana saja uangnya mengalir. Tak sedikit pula yang mendukung Anji karena berani bersuara. Salut sama Anji. Jarang ada musisi yang mau buka-bukaan soal hal sensitif kayak gini. Namun ada juga netizen yang justru menyindir. Kalau cuma ngomong tanpa bukti, bisa jadi bumerang buat dirinya sendiri. Pernyataan Anji soal besarnya dana operasional LMKN dari royalti jelas membuka babak baru dalam diskusi panjang tentang transparansi industri musik di Indonesia. Jumlah yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah membuat publik semakin penasaran dan menuntut kejelasan. Terlepas dari pro dan kontra, satu hal yang pasti, isu ini telah berhasil mengguncang perhatian banyak orang, khususnya para penikmat musik dan pencipta lagu yang menggantungkan hidup dari royalti. Kasus ini tentu membuka mata kita semua betapa pentingnya transparansi dalam pengelolaan royalti musik. Apa yang disampaikan Anji seolah menjadi alarm bagi para pelaku industri agar lebih terbuka kepada publik. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah dana operasional sebesar ratusan miliar itu wajar atau justru mengundang tanda tanya besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update gosip dan berita panas selebriti lainnya.